Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Asep Sutrisno SPD dari SDN 1 Kertawangun, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Izinkan saya mempresentasikan konsep pembelajaran interaktif. Konsep pembelajaran interaktif juga memiliki tujuan yang sama pentingnya bagi aparatur sipil negara (ASN), seperti halnya dengan siswa. Beberapa tujuan utama konsep pembelajaran interaktif bagi ASN antara lain meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Melalui konsep pembelajaran interaktif, ASN dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up-to-date, serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang tugasnya. Meningkatkan keterampilan problem solving dalam situasi interaktif, ASN dapat berlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan problem solving. Meningkatkan kualitas kinerja. Pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN dengan membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan media dan teknologi yang tepat, ASN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugasnya. Meningkatkan interaksi sosial. Konsep pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk berinteraksi dengan rekan kerja mereka, membangun jaringan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang sama. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk merasa lebih termotivasi dalam pekerjaannya, meningkatkan kepuasan kerja dan merasa lebih terlibat dan berarti dalam tugas mereka. Pengertian: pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman kelas. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain multimedia, mobile learning, interactive whiteboard, collaboration learning, game-based learning. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran secara visual dan audiovisual. Beberapa contoh menggunakan multimedia dalam pembelajaran antara lain presentasi PowerPoint. Guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi belajar. Video pembelajaran, guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas atau praktikum. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami. Gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa untuk memperhatikan dan mengingat materi pelajaran. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning antara lain aplikasi mobile.
Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Mobile website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. E-book dapat digunakan untuk materi pelajaran secara digital perangkat media. Game-based learning dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Interaktif whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video. Interaktif whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard antara lain software interaktif. Software interaktif seperti Smart Notebook atau Promethean Active Inspire memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pelajaran yang interaktif seperti presentasi diagram dan gambar. Interaktif whiteboard dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. Pengenalan tulisan tangan. Beberapa interaktif whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulis tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan tangan menjadi teks digital. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam collaborative learning, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, pengembangan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain group messenger apps. Aplikasi pesan grup seperti WhatsApp atau Slack memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dan berbagai ide dan informasi dalam kelompok. Collaborative document editing tool, alat seperti Google Docs atau Microsoft Office Online memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam mengedit dokumen yang sama, seperti laporan atau presentasi. Virtual meeting tool, alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Sosial media, platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagai ide dalam kelompok. Game-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game-based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning antara lain simulasi perangkat lunak. Simulasi seperti SimCity atau Minerscraft digunakan untuk membuat simulasi untuk belajar tentang konsep seperti manajemen sumber daya atau keberlanjutan lingkungan. Permainan serius seperti Foldit atau Eterna digunakan untuk mengerjakan konsep sains atau matematika dengan cara yang menarik dan terlibat. Game edukasi, permainan pendidikan seperti kuis atau Quizlet digunakan untuk mengerjakan konsep atau fakta melalui permainan kuis interaktif.
Keuntungan pembelajaran interaktif meningkatkan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar, meningkatkan partisipasi siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi, memudahkan pemahaman materi pelajaran. Siswa lebih mudah memahami dan meningkatkan materi pelajaran. Meningkatkan kreativitas, siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran mandiri, siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.